Setelah identitas Xiaoyan terungkap, semua orang yang ada di dalam aula pun sontak dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Tidak ada yang mengira selain memiliki keterampilan alkemis, pemuda ini ternyata juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi. Meskipun Pavilion Fenglei tidak sebanding dengan Burning Flame Valley dalam hal kekuatan, tetapi fraksi ini bisa dianggap sebagai salah satu yang terkuat di wilayah Central Plains. Sesaat kemudian tetua kedua lantas berkata, "Aku dengar permusuhanmu dengan Pavilion Fenglei adalah karena kau memiliki gerakan 3000 petir. Semua orang jelas tahu kau bukanlah murid dari Pavilion Fenglei. Lantas dari mana kau bisa mendapatkan teknik tersebut? Selain itu, saat ini kau juga menginginkan teknik 3 perubahan api misterius dari lembah kami. Jangan bilang bahwa kau sangat tertarik pada teknik Dou orang lain." Gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang aku dapatkan secara kebetulan. Tidak perlu bagiku untuk bertanggung jawab kepada tetua kedua terkait masalah ini. Adapun teknik 3 perubahan api misterius adalah karena aku membutuhkannya untuk memaksimalkan potensi api surgawi yang kumiliki. Ini adalah satu-satunya alasanku datang ke lembah api pembakaran. Tetua Wu Chen pun tampak mengerutkan keningnya dan mengatakan, "Xiaoyan, tempat ini bukanlah Pavilion Fenglei. Aku jelas tidak akan membiarkanmu bertindak lancang seperti itu." Xiaoyan benar-benar terlalu malas untuk berurusan dengan tua bangka ini. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke arah Tang Zhen dan berkata, "Ketua Lembah Tang, tolong katakan sesuatu untuk menyelesaikan masalah ini. Jika kau juga merasa bahwa teknik 3 perubahan api misterius adalah rahasia yang tidak boleh sampai jatuh ke tangan orang luar, maka aku akan segera pergi dari tempat ini. Jika aku sampai mengucapkan kata-kata itu, maka aku jelas akan kehilangan wajah sebagai kepala lembah api pembakaran. Teman muda Xiaoyan, karena aku sudah berjanji, aku pasti akan menepatinya." Tatapan Tang Zhen pun segera beralih ke arah dua tetua sembari berkata, "Kalian berdua tidak perlu mempersulit Xiaoyan. Sebagai kepala lembah, aku jelas tidak akan memberikan teknik rahasia kepada orang luar begitu saja. Menurut peraturan lembah, para murid inti dapat memperoleh 3 perubahan api misterius setelah berhasil melewati tes ujian. Oleh karena itu, jika Xiaoyan mampu melewatinya, tidak ada lagi yang boleh menentang dan merasa keberatan. Siapapun yang tidak patuh akan langsung dihukum sesuai dengan peraturan lembah yang berlaku." Meskipun begitu, tetua kedua sepertinya belum puas dan akhirnya mengatakan, "Masalah ini memiliki implikasi serius dan tidak boleh dilakukan sembarangan. Oleh sebab itu, aku yang lama secara pribadi akan menjadi penguji. Jika Xiaoyan mampu bertahan 10 pertukaran denganku, maka aku tidak akan mempermasalahkan lagi keputusan apapun terkait teknik 3 perubahan api misterius." Para sesepuh yang hadir pun tanpa sadar mengeluarkan tawa getir. Mereka jelas mengerti kekuatan seperti apa yang dimiliki tetua kedua. Pada saat ini dia telah mencapai puncak kelas Douzong dan hanya perlu 1 langkah lagi untuk maju ke kelas Douzun. Jika dia sampai menjadi penguji, bukankah hal ini sama saja dengan melakukan penindasan? Tentu saja Tang Zhen sangat tidak setuju dengan rencana ini. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara Xiaoyan dan juga tetua kedua sangatlah besar. Wu Chen pun perlahan membuka mulutnya dan mengatakan, "Jika kepala lembah merasa bahwa tetua kedua tidak cocok bagi Xiaoyan, maka izinkan aku untuk melakukannya. Dari apa yang kudengar, Xiaoyan bahkan berhasil membunuh tetua Chen Yun dari Pavilion Fenglei. Oleh karena itu, aku pikir seharusnya bukan hal yang mustahil baginya untuk melalui 10 pertukaran denganku." Kekuatan Wu Chen sendiri memang sedikit lemah dari tetua kedua. Saat ini dia berada di bintang 8 Douzong dan bisa dikatakan setara dengan Fei Tian. Tang Zhen cukup ragu dengan keputusan ini dan menyarankan, "Aku pikir akan lebih adil jika kita membiarkan Huo-Er yang melakukannya." Saran ini pun langsung ditolak mentah-mentah oleh kedua tetua. Mereka yakin Huo-Er kemungkinan akan mengalah dan membiarkan Xiaoyan menang, mengingat Xiaoyan sudah membantu ayahnya dalam hal memperbaiki pil Bodhisattva api sebelumnya. Setelah mendengar perdebatan panjang itu, Xiaoyan pun akhirnya bersuara dan mengatakan, "Kepala lembah Tang, karena tetua Wu Chen bersikeras untuk menjadi penguji, maka aku akan mengikuti keinginannya." Xiaoyan jelas mengerti kalau dia tidak mengikuti tua bangka ini. Sepertinya dia tidak akan bisa mendapatkan teknik rahasia tersebut. Tang Zhen pun hanya bisa pasrah tak berdaya ketika mendengar jawaban Xiaoyan. Tang Zhen juga memperingatkan Xiaoyan bahwa dia hanya memiliki 1 kesempatan. Jika sampai gagal, maka tidak ada lagi peluang ke depannya. Xiaoyan perlahan tersenyum dan mengangguk. Karena dia telah menyetujui tes ini, dia secara alami memiliki kepercayaan diri yang cukup besar. Meskipun lawannya adalah seorang elit Douzong bintang 8, tetapi dia juga bukanlah orang yang lemah. Karena ruangan di dalam aula cukup sempit, pertarungan ini pun akan dilaksanakan di area terbuka.
Tepat ketika Wu Chen melewati Xiaoyan, dia lantas berkata, "Karena kau sudah berjasa pada lembah api pembakaran, kau akan tetap diizinkan untuk memilih teknik do lainnya setelah tes ini berakhir, bahkan jika kau gagal sekalipun. Tetua ketiga, sebaiknya kau mengucapkan kata-kata ini setelah memenangkan pertarungan. Jika kau sampai kalah, aku yakin kau akan kesulitan untuk memulihkan reputasimu itu." Singkat cerita, mereka semua pun akhirnya tiba di lapangan terbuka. Para murid termasuk sesepuh juga berkumpul di tepi arena untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Pada saat ini, ekspresi Wu Chen benar-benar tenang. Perbedaan kekuatan antara dirinya dengan Xiaoyan bagaikan langit dan bumi. Hal ini jelas membuatnya yakin bahwa pemuda seperti Xiaoyan bukanlah lawan yang pantas untuknya. Para murid tentu merasa ragu dengan keputusan Xiaoyan. Meskipun dia sangat berbakat dalam bidang alkemis, tetapi pertempuran Doqi adalah hal yang berbeda. Terlebih lawannya kali ini bukanlah orang biasa, melainkan tetua ketiga yang dianggap sebagai salah satu ahli terkuat yang ada di lembah api pembakaran. Sebuah Doqi yang sangat megah pun dengan cepat melonjak di sekujur tubuh Wu Chen. Di bawah pengaruh Doqi agung tersebut, dia pun seketika melesat ke arah Xiaoyan. Tinju api yang sangat kuat pun tiba-tiba muncul dan menembus dada Xiaoyan. Namun sayang, sosok yang diserang ini ternyata hanyalah sebuah bayangan yang tercipta dari gerakan 3000 petir. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan pun akhirnya muncul beberapa puluh meter ke belakang. Menurut pengamatannya, kecepatan Wu Chen ini seharusnya berada di bawah Fei Tian. Namun daya hancur yang dihasilkan dari serangannya jelas jauh lebih kuat. Tepat ketika Xiaoyan mencoba mundur lebih jauh, sebuah tangan api pun tiba-tiba melesat ke arahnya. Pada awalnya Xiaoyan berhasil menghindar, namun di situ tangan api tersebut seketika membesar beberapa kali lipat dan berhasil mengenai bagian perut Xiaoyan. Alhasil dia pun terhempas cukup keras ke tanah, jejak darah pun perlahan merembes keluar dari sudut mulutnya. Wu Chen yang berdiri di udara kosong pun menatap tajam ke arah Xiaoyan dan berkata, "Teknik tangan api ini merupakan salah satu teknik do kelas tinggi yang dimiliki oleh Burning Flame Valley. Jika seseorang berhasil menguasainya dengan sempurna, maka dia dapat mengubah ukuran tangan sesuai dengan keinginannya. Kau memang layak menjadi tetua ketiga dari lembah api pembakaran. Teknik ini memang cukup mengesankan." Xiaoyan pun dengan lembut menggosok jejak darah di mulutnya, dan secara bersamaan Doqi Hijau-Gyok pun melonjak hebat dari dalam tubuh Xiaoyan, yang menandakan bahwa dia sepenuhnya siap untuk melanjutkan pertarungan tersebut. Wu Chen pun terlihat cukup terkejut ketika dia melihat bahwa Xiaoyan masih belum tumbang setelah menerima pukulan telak sebelumnya. Orang ini memang cukup tangguh sesuai dengan reputasinya. Sepertinya kali ini aku perlu sedikit lebih serius. Setelah memikirkan hal ini, tubuh Wu Chen pun seketika menghilang. Xiaoyan yang melihat pergerakan tersebut dengan cepat melepaskan gerakan 3000 petir ke batas maksimal sebagai bentuk refleksi. Pada saat yang bersamaan, Wu Chen pun tiba-tiba muncul di area sekitar Xiaoyan sembari melepaskan Doqi api membara yang sangat kuat. Dalam sekejap, seluruh bayangan petir yang diciptakan oleh Xiaoyan pun lenyap tak tersisa. Tidak hanya itu, pergerakan Wu Chen juga menjadi jauh lebih cepat dan terus mengejar Xiaoyan kemanapun dia pergi. Penguasa hitam pun dengan cepat muncul di genggaman tangan Xiaoyan. Dia lalu mengaktifkan teknik 6 penguasa dan berniat memblokir serangan Wu Chen itu. Suara benturan logam pun bergema di langit. Segera gelombang energi menyebar bagaikan kilat hingga menyebabkan kedua petarung terpental dan menabrak dinding bebatuan. Tindakan Xiaoyan yang berani beradu pukulan secara langsung dengan elit Douzong bintang 8 seperti Wu Chen benar-benar membuat semua orang yang menonton terkesan. Keberanian semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh petarung biasa. Di saat yang bersamaan, Tang Zhen pun tiba-tiba bersuara dan mengatakan bahwa 5 pertukaran telah berakhir. Dia sungguh tak menyangka Xiaoyan benar-benar mampu bertahan sampai sejauh ini. Sementara itu, di lain sisi, Wu Chen yang tergantung di langit pun perlahan mendarat sembari menatap tajam ke arah Xiaoyan. Harus diakui bahwa teknik yang baru saja digunakan Xiaoyan memang sangatlah berbahaya. Beruntung perbedaan level di antara mereka cukup jauh, sehingga dia hanya mengalami beberapa luka ringan. Jika Xiaoyan berada di tingkatan yang sama, kemungkinan dia tidak akan berani untuk menghadapi serangan tersebut. Di tempat lain, Xiaoyan terlihat semakin serius dan terus meningkatkan kewaspadaannya. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar terjebak dalam kesulitan yang cukup besar. Mengingat 5 pertukaran selanjutnya jelas akan jauh lebih sulit dari sebelumnya. Terlebih, Xiaoyan tidak bisa menggunakan teknik 3 perubahan api misterius untuk memperpendek jarak dengan tetua Wu Chen. Sembari memikirkan hal ini, gelombang Doqi Hijau-Gyok pun mengalir deras di seluruh tubuh Xiaoyan. Sepertinya kali ini dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya hingga batas maksimal. Wu Chen pun perlahan tersenyum dingin dan berkata,
Jika kemampuanmu hanya sebatas ini, takutnya kau tidak akan mampu bertahan dalam 5 pertukaran selanjutnya. Setelah mengatakan itu, Wu Chen pun sekali lagi menerjang ke arah Xiaoyan dengan tapak raksasa miliknya. Meskipun Xiaoyan telah mengerahkan gerakan 3.000 petir hingga batas maksimal, tetapi dia masih kesulitan menghadapi setiap serangan yang dilancarkan oleh Wu Chen. Namun ini masih jauh lebih baik daripada hanya melarikan diri seperti saat menghadapi Fei Tian. Dikarenakan celah di antara mereka berdua terlalu besar, sepertinya Xiaoyan hanya bisa mengandalkan teratai amarah dewa jika ingin memenangkan pertarungan ini. Xiaoyan pun mencoba mengulur waktu dan bergerak secepat mungkin hingga menyebabkan debu di area pertarungan berputar hebat dan menutupi pandangan Wu Chen. Trik murahan semacam ini jelas tidak akan bisa mengelabuhi ahli tingkat tinggi sepertinya. Sambil tersenyum dingin, dia lantas melepaskan tapak raksasa miliknya dan berhasil menghantam Xiaoyan dengan sangat keras. Setelah melancarkan serangan fatal ini, Wu Chen pun lantas mencengkram erat leher Xiaoyan sembari berkata, "Sebaiknya kau segera mengakui kekalahanmu. Jika tidak, aku mungkin akan benar-benar menghabisimu kali ini." Bukannya terlihat takut, Xiaoyan justru tersenyum aneh dan mengatakan bahwa 9 pertukaran telah berakhir. Pada saat yang bersamaan, tubuh Xiaoyan yang berada di cengkeraman tangan Wu Chen pun tiba-tiba meledak dan menghilang begitu saja. Kejadian ini secara alami membuat Wu Chen terkejut dan menyadari bahwa sosok yang baru saja dia kalahkan itu bukanlah tubuh asli Xiaoyan, melainkan hanyalah sebuah avatar belaka. Avatar 3.000 petir ini memang masih terlalu lemah. Jika itu sudah mencapai level tertinggi, kemungkinan avatar tersebut mampu bertahan dalam 10 pertukaran. Wu Chen yang merasa dipermainkan pun benar-benar dipenuhi amarah yang membara. Sesaat kemudian Doki megah di dalam tubuhnya pun meledak hingga mencapai batas maksimal. Ekspresi Tang Zhen pun seketika berubah ketika melihat hal ini. Dia sungguh tak menyangka orang tua sepertinya benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan hanya untuk menghadapi seorang pemuda. Tindakan semacam ini jelas sudah keterlaluan dan mencoreng nama lembah api pembakaran. Sementara itu di arena pertarungan, tubuh Wu Chen sepenuhnya berubah layaknya cahaya api dan melesat ke arah Xiaoyan bagaikan kilat. Dengan momentum yang sangat menakutkan, dia lantas melepaskan teknik terkuat miliknya yang bernama Fire Demon Palm dan berniat untuk menghabisi Xiaoyan dalam satu serangan. Xiaoyan pun perlahan mengangkat kepalanya. Sambil tersenyum dingin, dia lalu melambaikan tangannya dan sebuah teratai Buddha 3 warna pun muncul di hadapan semua orang. Kemunculan teratai Buddha 3 warna ini secara alami menimbulkan gejolak energi yang sangat kuat di seluruh arena pertarungan. Fenomena yang tidak biasa ini jelas menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Bahkan Master Daozun seperti Tang Zhen juga ikut terkejut. Dia tentu menyadari bahwa teratai api di tangan Xiaoyan tersebut menyembunyikan kekuatan destruktif yang sangat mengerikan. Selain itu, Tang Zhen samar-samar dapat merasakan bahwa kekuatan ini sebenarnya berasal dari api surgawi. Di antara semua orang yang menyaksikan, Wu Chen adalah orang yang paling dipenuhi keterkejutan. Kepercayaan dirinya sebagai elit Dozong benar-benar menghilang ketika berhadapan dengan teknik mengerikan ini. Namun karena harga dirinya sebagai tetua ketiga, Wu Chen pun tidak bisa mundur dan hanya bisa mempertaruhkan segalanya pada pertukaran ini. Sesaat kemudian dia lantas mengaktifkan teknik terkuat di lembah api pembakaran, yaitu segel api iblis. Dalam sekejap tangannya pun meluas lebih dari 10 kali dan menerjang ke arah Xiaoyan bagaikan sebuah meteorit. Begitu teratai Buddha 3 warna dan tangan raksasa milik Wu Chen saling bertabrakan. Badai Doki maha dahsyat pun dengan cepat meledak dan menyebar hingga mencapai radius lebih dari 1000 kaki. Tekanan serta energi liar yang terkandung dalam ledakan ini secara alami membuat semua orang dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Para sesepuh dari lembah api pembakaran pun segera menghirup nafas dingin di hati mereka. Jika mereka sampai terseret ke dalam badai energi tersebut, kemungkinan mereka setidaknya akan mengalami luka serius atau bahkan kematian. Tang Zhen pun seketika memasang wajah serius. Dia tak pernah mengharapkan tes ini akan berakhir dalam keadaan semacam ini. Jika dia tidak segera mengendalikan situasi tersebut, kemungkinan lembah api pembakaran akan mengalami kerusakan yang sangat parah. Setelah memikirkannya, Tang Zhen pun tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di lokasi terjadinya ledakan. Dia lantas melambaikan tangannya dan dalam sekejap robekan dimensi berukuran lebih dari 100 kaki pun terbuka dan menampilkan ruang gelap yang sangat menakutkan. Di bawah kendali Tang Zhen, badai Doki yang melonjak itu pun seketika berhenti dan dilemparkan ke dalam robekan dimensi tersebut. Suasana menegangkan di seluruh arena pun perlahan mereda dan akhirnya kembali ke kondisi normalnya. Menurut pemahamannya, Tang Zhen jelas mengerti bahwa segel api iblis tidak akan mampu menimbulkan badai Doki sebesar ini. Oleh sebab itu, dia menyimpulkan bahwa semua ini pasti terjadi karena teratai api misterius yang diciptakan oleh Xiaoyan.
Kemampuan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan ini secara alami membuat Tang Zhen merasa semakin kagum. Bahkan lebah api pembakaran yang sudah mengendalikan api surgawi 9 naga petir selama bertahun-tahun tidak dapat mencapai tahap seperti itu. Beberapa saat kemudian tatapan Tang Zhen pun akhirnya berhenti ke arah dua sosok manusia yang berdiri di atas arena pertarungan. Semua orang bisa menyaksikan kalau kondisi mereka saat ini sangatlah menyedihkan. Karena 10 pertukaran telah berakhir, Tang Zhen pun lantas mengatakan, dikarenakan Wu Chen telah kalah, maka sesuai kesepakatan, teknik 3 perubahan api misterius akan diberikan kepada Xiaoyan. Setelah Tang Zhen mengumumkan bahwa Xiaoyan secara resmi memenangkan pertarungan, perasaan lega pun dengan cepat memenuhi hati Xiaoyan. Sukacita yang sulit disembunyikan pun tampak jelas di wajahnya. Sesaat kemudian dia lalu menangkupkan kedua tangannya ke arah Tang Zhen sembari mengucapkan terima kasih. Tang Zhen pun segera melambaikan tangannya dan menjawab, teman muda Xiaoyan, kau telah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Aku yang lama hanya memberikanmu sedikit bantuan. Setelah mengatakan itu, Tang Zhen lantas menyapu pandangannya ke arah para tetua dan bertanya, tetua kedua, Xiaoyan sudah berhasil menyelesaikan tes ujian. Apakah kau masih memiliki hal lain yang ingin kau katakan? Tetua kedua pun hanya bisa tertawa pahit dan perlahan mengangguk. Karena Xiaoyan telah lulus sesuai dengan perjanjian, aku tidak akan ikut campur lagi terkait masalah ini. Setelah mendapat persetujuan dari semua pihak, Tang Zhen dan juga Hua Er lantas memimpin jalan dan membawa Xiaoyan masuk ke area dalam lembah api pembakaran, tepatnya ke balai teknik tempat di mana semua teknik Do kelas atas tersimpan. Di tengah perjalanan, Hua Er tampak sangat penasaran dan akhirnya bertanya, Xiaoyan, teratai api yang kau keluarkan sebelumnya sebenarnya berada di kelas apa? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Xiaoyan pun perlahan tersenyum dan menjawab bahwa lotus api itu adalah sesuatu yang dia ciptakan dari api surgawi. Meskipun daya hancur yang dihasilkan sangat kuat, namun teknik ini benar-benar menguras energi ketika digunakan. Tentu saja Xiaoyan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang teknik ini kepada orang luar, walau dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap Tang Zhen dan juga Hua Er. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di depan sebuah bangunan yang sangat megah. Xiaoyan bisa melihat ada sebuah pelang bertuliskan Aula Do Teknik di bangunan tersebut. Selain itu, Xiaoyan juga bisa merasakan ada beberapa aura tersembunyi. Kemungkinan mereka adalah para penjaga yang ditugaskan untuk menjaga tempat ini. Tang Zhen lantas memberitahu Xiaoyan bahwa hanya di tempat inilah dia bisa mendapatkan warisan paling lengkap dari teknik 3 perubahan api misterius. Selang beberapa waktu, 3 sesepuh pun melompat turun dari atas gedung dan membungkuk tepat ke arah Tang Zhen. Di situ Tang Zhen lalu meminta mereka untuk segera membuka gerbang aula. Ketiga sesepuh yang hadir pun menatap ke arah Xiaoyan sejenak sebelum akhirnya membentuk beberapa segel tangan misterius. Sesaat kemudian cahaya merah menyala pun melonjak dari tangan mereka dan menembak ke pintu gerbang yang tertutup rapat. Begitu pintu gerbang terbuka, Tang Zhen pun bergegas melangkah masuk bersama Xiaoyan dan juga Hua Er. Aula ini sendiri memiliki 3 lantai dan kelompok Xiaoyan berhenti di lantai ketiga yang digunakan untuk menyimpan teknik Do kelas atas. Sesampainya di sana, Tang Zhen lantas memperingatkan Xiaoyan agar tidak menyentuh barang-barang di sini secara acak, karena dapat menimbulkan masalah yang cukup merepotkan. Setelah mengatakan itu, Tang Zhen lalu menekan beberapa cahaya merah yang melindungi ruangan tersebut. Dan akhirnya sebuah bola kristal seukuran kepala manusia pun muncul di hadapan Xiaoyan. Tang Zhen pun menjelaskan bahwa kristal ini adalah warisan Burning Flame Valley. Tidak hanya metode latihan lengkap dari teknik 3 perubahan api misterius, tetapi ada juga beberapa peningkatan serta pengalaman dari kepala Burning Flame Valley selama beberapa generasi yang tersimpan di dalamnya. Pernyataan ini jelas telah melampaui harapan Xiaoyan. Pada awalnya dia berpikir bahwa Tang Zhen hanya akan memberinya gulungan teknik 3 perubahan api misterius. Tidak disangka dia akan diizinkan untuk menerima warisan tersebut secara langsung. Dengan begitu, Xiaoyan jelas akan jauh lebih cepat memahami atau bahkan menguasai perubahan 3 api misterius secara lengkap. Tang Zhen lalu memerintahkan Xiaoyan untuk menyalurkan kekuatan spiritual miliknya ke dalam bola kristal tersebut. Xiaoyan pun perlahan mengangguk dan segera mengikuti perintah Tang Zhen itu. Begitu kekuatan spiritual Xiaoyan disalurkan, sejumlah besar informasi pun seketika melonjak dan masuk ke dalam pikiran Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan, bola kristal yang ada di hadapannya pun tampak memancarkan cahaya merah terang hingga membuat seluruh aula seakan menyala. Tang Zhen dan juga Hua Er yang berada di samping Xiaoyan pun sontak tercengang ketika melihat perubahan ini. Bola kristal tersebut sebenarnya juga memiliki efek berupa pengujian ketika mentransfer teknik rahasia. Seseorang dengan bakat luar biasa akan mampu menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya terang. Saat itu Hua Er juga pernah membuat perubahan semacam ini.
Namun jika dibandingkan dengan Xiaoyan, cahaya yang dihasilkan hanya tampak seperti kunang-kunang. Sedangkan Xiaoyan mampu membuat bola kristal tersebut menyala layaknya sebuah cahaya bulan. Hal ini seakan-akan menunjukkan bahwa teknik 3 perubahan api misterius memang diciptakan khusus untuk Xiaoyan. Beberapa penyesalan pun melintas di mata Tang Zhen jika saja pemuda ini adalah murid dari lembah api pembakaran. Sepertinya Burning Flame Valley akan menghasilkan individu lain yang dapat mengejutkan dunia seperti leluhur Burning Flame Valley kala itu. Seiring berjalannya waktu, banyak yang sudah melupakan dan tidak lagi mengenal sosok leluhur lembah api pembakaran yang pernah mengguncang benua Doki. Bahkan Huor, sang nona muda lembah api pembakaran, juga baru mendengar hal ini. Sejauh yang Tang Zhen ketahui, di masa lalu terdapat 5 ahli utama yang sangat terkenal di seluruh wilayah benua Doki. Dan leluhur Burning Flame Valley adalah salah satu dari mereka. Dikabarkan bahwa mereka berlima hanya perlu 1 langkah lagi untuk mencapai kelas legendaris Dodi. Keterkejutan pun melintas di wajah Huor. Dengan penuh rasa penasaran, dia lantas bertanya siapakah 4 ahli yang tersisa. Tang Zhen pun menjelaskan bahwa 3 di antara mereka merupakan penguasa dari klan Gu, Aula Jiwa, dan juga Menara Pil. Sedangkan 1 ahli yang tersisa tidak terkait dengan fraksi manapun. Menurut catatan buku leluhur, sosok ini berhubungan baik dengan leluhur Burning Flame Valley dan merupakan pencipta sebenarnya dari teknik 3 perubahan api misterius. Sosok legendaris ini dikenal dengan nama Xiao Xuan. Begitu mendengar nama tersebut, Huor pun tampak tertegun. Bukankah Xiaoyan juga bermarga Xiao? Mungkinkah dia berhubungan dengan leluhur Xiao Xuan itu? Tang Zhen pun sontak tertawa terbahak-bahak ketika mendengar perkataan Huor. Bagaimanapun di dunia ini ada begitu banyak keluarga yang bermarga Xiao. Jadi sangat kecil kemungkinan Xiaoyan memiliki hubungan dengan leluhur tersebut. Meskipun begitu, Tang Zhen jelas mengakui bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang sederhana. Di usianya yang masih begitu muda, dia benar-benar memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam hal alkimia dan juga pelatihan Doki, terutama teratai Buddha yang dia tunjukkan sebelumnya. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai oleh generasi muda termasuk Huor sekalipun. Singkat cerita, 1 hari pun telah berlalu sejak Xiaoyan menyalurkan kekuatan spiritualnya. Bola kristal di hadapan Xiaoyan juga masih terus menyala dan memancarkan cahaya terang sepanjang waktu. Pemandangan ini secara alami membuat Huor merasa heran, mengingat dia hanya menghabiskan waktu 1 jam saja ketika menerima warisan kala itu. Tang Zhen memberitahu bahwa Xiaoyan pasti sedang menyerap segala sesuatu yang terkandung di dalam bola kristal tersebut, sehingga dia membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dari ahli lainnya. Beberapa saat kemudian, kedua mata Xiaoyan pun perlahan terbuka. Dengan tatapan puas, dia lantas menyapu pandangannya ke arah Tang Zhen dan berkata, "Ketua Lembah Tang, terima kasih atas pemberianmu ini." Xiaoyan jelas mengerti bahwa warisan tersebut telah memberikan manfaat yang sangat besar baginya. Tidak hanya bentuk pertama, tetapi Xiaoyan juga sudah mendapatkan metode pelatihan untuk perubahan kedua dan juga ketiga dari teknik 3 perubahan api misterius. Dengan ini, kekuatan bertarung Xiaoyan pasti akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dikarenakan hal yang dibutuhkan sudah berhasil Xiaoyan dapatkan, tidak ada lagi alasan baginya untuk menetap di lembah api pembakaran. Xiaoyan lalu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Kepala Lembah Tang, aku sudah mengganggumu terlalu lama. Oleh sebab itu, hari ini aku akan langsung pergi. Jika di masa depan kau membutuhkan bantuan apapun, dengan senang hati aku pasti akan membantumu." Tang Zhen pun hanya bisa menghela nafas panjang ketika mendengar bahwa Xiaoyan akan segera pergi. Sebelum berpisah, dia memperingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati ketika menggunakan 3 perubahan api misterius ke depannya, dan jangan sampai membocorkan teknik rahasia tersebut kepada orang luar. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Xiaoyan pun lantas naik ke udara kosong dan bergegas pergi menuju pintu keluar Burning Flame Valley. Sesampainya di luar gerbang spasial, Xiaoyan pun meningkatkan kecepatannya dan pergi menuju kota Tianhuang. Selama perjalanan, Xiaoyan terus mengamati teknik 3 perubahan api misterius yang ada di dalam pikirannya. Karena saat ini Xiaoyan sudah memiliki 3 api surgawi, dengan kata lain dia kini bisa mengaktifkan teknik tersebut hingga ke bentuk ketiga. Jika Xiaoyan benar-benar melepaskannya, sepertinya dia tidak akan lagi kesulitan ketika harus berhadapan dengan sekumpulan setan tua seperti Wu Chen. Namun energi yang tercipta setiap kali 3 perubahan api misterius diaktifkan sangatlah liar dan penuh kekerasan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kemungkinan besar dia belum mampu bertahan jika harus mengaktifkan perubahan ketiga. Sembari memikirkan hal ini, sebuah pikiran lain pun melintas di kepala Xiaoyan. Dia ingin tahu apakah Liu Qing telah berhasil mendapatkan informasi terkait dokter peri kecil.
Xiaoyan berharap selama kurun waktu ini tidak ada masalah yang terjadi dengan tubuh racunnya. Setelah melalui perjalanan yang cukup lama, Xiaoyan pun akhirnya sampai di kota Tianhuang. Untuk mempersingkat waktu, Xiaoyan pun langsung pergi menuju kediaman klan Liu untuk menemui Liu Qing dan yang lainnya. Sesampainya di halaman depan, para penjaga yang bertugas pun segera melangkah maju ketika melihat Xiaoyan. Dengan penuh rasa hormat, mereka lantas bertanya, "Apakah kau adalah Tuan Muda Yan Xiao?" Adegan ini jelas membuat Xiaoyan cukup terkejut. Sepertinya kabar bahwa klan Liu memiliki hubungan dengan seorang alkemis tingkat 7 telah menyebabkan kegemparan di seluruh penjuru kota. Setelah mengkonfirmasi identitasnya, Xiaoyan lantas diarahkan ke sebuah aula tempat berkumpulnya semua orang. Begitu Xiaoyan masuk ke dalam, Liu Qing pun sontak dipenuhi kegembiraan dan berkata, "Xiaoyan, kau akhirnya kembali. Aku pikir sesuatu telah terjadi ketika kau berada di lembah api pembakaran." Xiaoyan pun perlahan tersenyum dan memberitahu kalau dia baik-baik saja. Hanya saja dia membutuhkan waktu lebih lama untuk memperbaiki pil obat di lembah tersebut. Liu Qing pun merasa lega dan memberitahu bahwa selama kepergiannya klan Liu benar-benar dipenuhi keramaian. Ada begitu banyak fraksi yang menyadari bahwa klan Liu memiliki hubungan dengan seorang alkemis tingkat 7. Oleh sebab itu mereka datang dengan tujuan untuk menjalin hubungan baik dengan Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan tidak akan menanggapi hal semacam ini. Bagaimanapun dia lebih suka menjadi kultivator bebas daripada menjadi seorang tetua kehormatan atau semacamnya yang harus terikat dengan sebuah fraksi. Xiaoyan lantas mengalihkan pembicaraan ke topik utama dan bertanya kepada Liu Qing, apakah dia sudah berhasil mengumpulkan beberapa informasi. Ekspresi Liu Qing pun perlahan berubah menjadi serius ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Sesaat kemudian dia lantas mengatakan, "Menurut informasi yang kudapatkan, teman perempuanmu yang bernama Xinlan itu seharusnya adalah anggota klan Ye yang ada di wilayah kota Pil. Dari segi kekuatan, klan Ye ini jelas tidak lebih lemah dari klan Liu milikku. Bagaimanapun untuk bisa masuk ke kursi tetua di Menara Pil bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh fraksi biasa. Namun selama beberapa tahun terakhir ini, klan Ye tampaknya terus melemah. Jika kondisi ini terus berlanjut, kemungkinan posisi mereka sebagai salah satu tetua di Menara Pil akan digantikan oleh fraksi lain cepat atau lambat." Kondisi ini jelas membuat Xiaoyan sedikit tertegun, mengingat dia sudah berjanji kepada Xinlan untuk membantu klannya mengambil kembali posisi tetua di Menara Pil. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan lalu kembali bertanya apakah Liu Qing juga berhasil menemukan dokter peri kecil. Liu Qing pun menjawab bahwa belum lama ini ada beberapa keributan yang terjadi di wilayah kota Pil. Dan masalah ini berkaitan dengan seorang gadis yang memiliki tubuh racun. Pada saat ini ada cukup banyak fraksi yang sudah bergerak dan menargetkan gadis racun tersebut. Tidak hanya fraksi kecil, beberapa fraksi besar termasuk lembah sungai es juga terlibat dalam pencarian ini. Lin Yan pun lantas menambahkan, menurut informasi yang ada, lembah sungai es sepertinya sangat tertarik dengan tubuh racun. Oleh karena itu mereka benar-benar mengerahkan kekuatan dalam jumlah besar demi bisa menangkap dokter peri kecil. Beberapa waktu lalu mereka bahkan sempat bertukar pukulan dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Meski berhasil melarikan diri, namun dokter peri kecil sepertinya juga menerima luka serius. Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah menjadi suram, niat membunuh yang sangat kejam pun tampak melintas di matanya. Jika sesuatu sampai terjadi kepada dokter peri kecil, Xiaoyan bersumpah akan membuat lembah sungai es ini membayar dengan harga yang setimpal. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep